Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, eh, kita akan membahas tentang bagaimana mengajarkan writing ataupun menulis kepada anak-anak, tentunya dengan cara yang kreatif dan menyenangkan tentunya. Ya, karena pada prinsipnya anak-anak itu tidak sama dengan orang dewasa dalam artian mereka perlu diberikan stimulus-stimulus ataupun juga rangsangan-rangsangan yang memicu pemikiran kreatif mereka untuk muncul. Gitu ya. Karena yang dibutuhkan dalam menulis itu salah satunya adalah kreativitas. Ya, di sini saya akan memperkenalkan satu metode ataupun cara mengajar writing. Ya, ini diperkenalkan oleh salah seorang guru di luar sana. Ini saya memperoleh informasi ini dari satu artikel yang diterbitkan oleh Edutopia. Saya akan share screen untuk tampilannya, websitenya. Ya, di sini sudah terlihat ya, sudah terlihat. Judulnya adalah How to Use Images to Teach Creative Writing. Ya, bagaimana menggunakan gambar untuk mengajarkan menulis kreatif. Ya, di sini image itu bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Ada yang bentuknya mungkin seperti lukisan, ada yang mungkin bentuknya seperti potret ataupun foto dan lain sebagainya. Pada intinya adalah visual, ya, karena visual itu sangat punya power untuk menginisiasi cara berpikir siswa, untuk membangkitkan kreativitas siswa, ya, meningkatkan kreativitasnya, kemudian ada ide-ide yang mungkin bisa terbangun dari gambar tersebut. Ya, ini diterbitkan oleh Lori Brenessy tahun ini 2021, jadi masih lumayan baru. Nah, di sini beliau adalah seorang guru SD, ya, as soon as my elementary students, ya, berarti dia adalah seorang guru SD. Nah, di sini tentunya mengajarkan writing itu tidak mudah, ya, tidak mudah bagi seorang guru, apalagi yang diajarkan adalah anak-anak. Tentunya kalau kita menulis, pasti yang kita butuhkan adalah kemampuan untuk merangkai kata, kemudian juga kemampuan untuk penguasaan tentang kosakata dan tanda baca dan lain sebagainya. Tentunya itu perlu proses yang tidak singkat. Jadi kita memang harus pelan-pelan untuk mengajarkan writing ini kepada anak-anak begitu ya. Nah, satu hal yang membuat penulis ini sadar bahwa gambar itu bisa menjadi sebuah media yang sangat powerful adalah ketika dia masih berada di fase-fase awal menjadi seorang guru, ya. Jadi ketika dia baru pertama kali menjadi seorang guru, siswanya itu dia lihat sangat tertarik dengan kalender, ya, sangat tertarik dengan kalender. Ada apa di kalender itu? Ternyata di kalender itu tuh ada gambar-gambar pemandangan semacam itu. Ya, mereka itu rela ataupun datang ke meja gurunya hanya untuk melihat gambar itu, dan kemudian mereka bisa semacam berimajinasi begitu untuk menceritakan apa sih di gambar itu gitu. Ya, misalnya ada gambar sawah misalnya. Ya, mereka bisa berimajinasi di situ misalnya mereka sedang apa, mereka bermain apa yang mereka lihat dan seterusnya. Ya, dari situlah kemudian si penulis itu tadi, si Bapak Lori itu kemudian mempunyai ide untuk bagaimana caranya supaya writing itu yang tadinya ya membosankan begitu ya, menjadi lebih menarik. Ya, tentunya dengan memanfaatkan gambar. Seperti yang kita tahu, biasanya gambar itu kan hanya yang kita lihat kan. Jadi kadang yang kita maksimalkan, misalnya kita diminta untuk mengamati sebuah gambar. Pasti yang kita gunakan adalah hanya indera penglihatan saja. Jadi kita hanya melihat saja. Padahal sebenarnya dalam kita menulis ya secara kreatif ya, kita bisa melibatkan indera-indera yang lain. Ya bahkan kelima panca indera kita.
ya, bahkan kelima panca indera kita itu bisa dituliskan. Caranya bagaimana? Nah, di sini kita bisa lihat. Misalnya di sini sight. Sight itu adalah indera penglihatan atau yang ya pada umumnya kalau gambar itu pasti identik dengan penglihatan. Ya, di sini contohnya each student first shared their painting with the class and then wrote what I see in the painting at the top of the sheet of the paper. Jadi siswa itu diminta untuk menggambar, kemudian di atas gambar tersebut dia menuliskan apa sih yang dia lihat di gambar itu, dalam artian apa yang dia tulis di gambar itu. What I see in the painting. Contohnya di sini misalnya I see a cloud, I see a big white fluffy cloud, ya, bisa menambahkan kata-kata sifat. Misalnya I see a cloud, dia gambar awan misalnya. Ya, dia gambar awan. Kemudian dia menuliskan memberikan deskripsi gambarnya itu I see a cloud. Nah, kemudian temannya yang lain itu melihat ada unsur yang lain, misalnya warna. Warnanya apa sih? Misalnya putih dan awannya besar. Kemudian temannya bisa ngasih tambahan, misalnya I see a big white fluffy cloud. Ya, jadi dari gambar tersebut siswa bisa diajak untuk berimajinasi, melihat, kemudian mengamati apa sih yang ada di gambar itu. Gitu ya. Itu dari sisi penglihatan atau sight-nya. Nah, kemudian intinya adalah siswa itu bisa memulai dari kalimat yang sederhana. Ya contohnya tadi I see a cloud. Ya kan? Sangat sederhana. Saya melihat awan. Tapi kemudian itu bisa berkembang seiring dengan imajinasi mereka yang semakin meningkat. Ya, mereka bisa membayangkan di situ misalnya ada petir atau beralih menjadi apa namanya? Hujan dan lain sebagainya. Itu tergantung imajinasi mereka. Ya, karena ya salah satu karakteristik anak itu adalah mereka pemikirannya bisa kemana-mana begitu, liar begitu, imajinasinya sangat tinggi. Nah, kemudian selain penglihatan, kita juga bisa memaksimalkan yang hearingnya atau hearing itu pendengaran. Ya, mungkin agak aneh ya untuk menanyakan apa sih yang saya dengar dari sebuah gambar? Kan gambar bukan video, ya kan? Gambar itu ya hanya visual saja, bukan audio visual kan? Tapi ternyata ya kan kita diberikan apa ya imajinasi itu kan untuk memikirkan sesuatu kan ya contohnya misalnya ada gambar gambar burung misalnya ya kan ada gambar burung kemudian eh, apa namanya siswa itu bisa menuliskan apa yang dia dengar misalnya kan apa yang dia dengar dari sebuah burung atau misalnya dia melihat hutan gambar hutan. Kemudian selain ada hutan di situ, apa sih yang mungkin bisa dia dengar di situ? Mereka bisa membayangkan dirinya di situ, kemudian bisa mendengarkan apa yang ingin mereka dengar. Adakah burung, ataukah ada suara air, dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian bisa juga dituliskan. Ya, misalnya I heard a bird, ya kan? Di situ ada I heard a bird, I heard a fountain, dan lain sebagainya. Jadi di sini kembali lagi bahwa kreativitas ataupun imajinasi siswa sangat-sangat berperan di sini. Ya, tergantung dari gambarnya seperti apa. Jadi kuncinya nanti di gambar itu. Kemudian selain itu, selain hearing ada juga touch. Touch itu adalah sentuhan ya, peraba. Ya, apa yang bisa kita sentuh? Intinya kembali ke imajinasi lagi. Dari sebuah gambar misalnya, ya kan? Dari sebuah gambar, apa yang bisa kemudian mereka raba dari situ? Ya kalau gambarnya diraba ya halus-halus saja. Tapi kan kita minta mereka untuk berimajinasi. Misalnya kita sediakan gambar batu misalnya, ya kan? Gambar batu. Batu itu seperti apa sih permukaannya, ya kan? Apa yang mereka rasakan dari memegang sebuah batu atau balok es misalnya? Apa yang mereka rasakan? I feel cold misalnya atau mereka melihat sesuatu yang lain itu bisa juga. Intinya apa yang mungkin mereka rasakan dari gambar tersebut itu bisa mereka tulis. Ya, itu touch. Kemudian taste and smell. Taste and smell ini adalah rasa dan bau. Ya, biasanya ini bersamaan ya. Makanan contohnya. Ya kan? Mereka melihat gambar sate misalnya.
Ya kan, mereka melihat gambar sate, kemudian mereka bisa menuliskan seperti apa baunya, ya kan? Dan rasanya seperti apa misalnya. Nah, itu hal-hal seperti itu kan juga bisa dituliskan. Tidak hanya semacam gambarnya saja, dalam artian gambar sate itu kan ya gitu, warnanya brown, kemudian ada kehitam-hitamannya, kemudian ada apanya di situ. Tapi kita juga bisa mendeskripsikan sate itu berdasarkan rasa dan aromanya. Ya, jadi di sini tentunya imajinasi siswa bisa sangat berkembang, bisa juga berdasarkan pengalaman mereka pribadi, ya, dan itu bisa liar imajinasinya. Pengalaman pribadinya kalau lihat sate itu rasanya bisa jadi itu tidak enak, ya, tidak selalu enak. Rasa itu kan relatif ya. Mungkin ada orang yang suka sate, ada juga yang tidak suka sate, ya kan? Dan itu bisa berbeda tiap orang untuk mendeskripsikan gambar. Ya, maka kenapa itu disebut sebagai creative writing. Jadi menulis secara kreatif sesuai dengan imajinasi karena kita berkenaan dengan anak-anak. Ya, itu artikel ini berisi tentang bagaimana pengalaman dari Lori Braincy. Nah, di sini saya akan lanjutkan untuk share satu infografis ataupun juga materi yang saya siapkan. Nah, di sini saya mengadopsi ataupun mengambil sumbernya dari artikel tersebut. Ya, menulis kreatif dengan media gambar. Ya, gambar merupakan media yang bisa merangsang imajinasi siswa untuk menulis dengan menggunakan 5 panca indera. Ya, intinya imajinasi di sini. Nah, di sini untuk yang pertama kita ambil contoh gambar yang ini. Ini kan gambar rumput ya. Tentu sangat mudah ini mendeskripsikan di sini gambar ini. Side misalnya. Siswa bisa menuliskan apa yang mereka lihat dari sebuah gambar. Dari gambar di sampingnya ini, mereka bisa menulis I see grass. I see fresh grass. Awalnya bisa I see grass saja, tapi kemudian bisa rumput yang segar misalnya. I see fresh grass. Ada juga bunga di sini. I see grass and a flower. Ya, kata-katanya kan sederhana kan? Sederhana sekali. Kemudian yang hearing di sini. Di sini ada gambar track atletik mungkin ya. Semacam itu ataupun juga di tempat jogging nih biasanya. Hearing, pendengaran. Siswa bisa menuliskan apa yang mereka dengarkan ketika mereka ada di tempat ini. Mereka bisa diminta untuk membayangkan, kemudian menuliskan apa yang ada di sini. Contohnya, I hear footsteps. Ya, langkah kaki kan, orang jogging pasti langkah kakinya brek 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 gitu kan. I hear people shout. I hear people shout. Itu kan teriak-teriak biasanya. Untuk olahraga itu kan biasanya sambil teriak-teriak. Itu kan bisa. Bisa saja seperti itu. Ya, I hear people shout. Jadi mereka bisa benar-benar diajak untuk menyelami gambar itu. Touch misalnya di sini, peraba. Ini ada gambar lebah di sini. Lebah ini kan identik dengan apa? Sengatan misalnya, ya kan? Siswa bisa menuliskan apa yang seolah-olah mereka raba dari sebuah gambar. Misalnya, siswa melihat gambar lebah dan membayangkan tak sengaja menyentuh lebah itu. Bisa juga dia punya pengalaman tentang menyentuh lebah misalnya, atau tidak sengaja menyentuh ya, tapi mungkin tersentuh begitu kemudian disengat. Ya, lalu siswa bisa menuliskan contohnya seperti ini. I feel pain from a bee sting. I feel pain. Saya merasa sakit karena disengat lebah. Ya kan? Tapi ini kembali lagi bahwa tidak semua orang akan memaknai ini ataupun ketika mereka pecinta lebah tentu dia tidak akan menghiraukan dengan adanya sengatan ya. Tapi di sini saya memberikan contoh aja bahwa I feel pain from a bee sting. Itu ya. Kemudian smell. Smell ini penciuman. Ya, di sini ada gambar semacam sungai atau ya sungai begitu ya. Kita maknai sungai di hutan misalnya. Kemudian ketika siswa melihat ini apa yang bisa mereka cium kira-kira? Aroma apa yang bisa mereka cium? Nah, di sini saya memberikan contoh misalnya biasanya kalau di daerah-daerah rawa itu kan biasanya bau lumpur ya. Misalnya siswa bisa menuliskan I smell the mud. I smell the mud. Saya bisa mencium bau lumpur gitu. Ya, itu kembali lagi bahwa siswa bisa diajak berimajinasi untuk kira-kira kalau berada di sini ini mereka bisa mencium bau apa.
ya, itu. Kemudian taste yang terakhir adalah perasa. Ya, perasa ini ya berarti rasanya seperti apa, ya. Kemudian misalnya contoh ini gambar makanan ya. Ada gambar makanan, kemudian siswa bisa menuliskan the food tastes sweet. The food tastes sweet. Makanannya terasa manis ataupun sour ataupun bitter atau yang lain. Ya, sesuai dengan apa yang mereka imajinasikan ataupun mereka punya pengalaman untuk makan makanan itu misalnya. Ya, itu. Jadi seperti itu cara mengajarkan writing yang lebih kreatif dan juga lebih tidak apa ya, istilahnya tidak hanya kita memberikan instruksi, ayo anak-anak buatlah karangan tentang ini, gitu ya. Kadang anak bosen dengan cara seperti itu. Ya, apalagi bahasa Inggris, gitu ya. Bahasa Inggris itu harus diperkenalkan dengan cara yang menarik, dengan cara yang tentunya memancing ketertarikan mereka, kemudian juga dimulai dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mudah-mudah. Jadi tidak selalu yang harus selalu kalimat yang panjang misalnya. Mulai dengan kalimat-kalimat yang sangat sederhana semacam itu ya. I see grass, kemudian I feel pain, I hear people shout, I hear footsteps dan seterusnya. Tentunya bisa memanfaatkan kamus, kemudian bisa memanfaatkan Google Translate dan selain ya intinya apapun yang bisa dibantu ya untuk membantu mereka menerjemahkan kata yang mungkin mereka tidak pahami. Oke, itu sekilas tentang materi tentang bagaimana mengajarkan writing yang menarik. Untuk tugas hari ini saya akan share. Nah, ya, ini adalah tugas untuk hari ini. Ya, jadi sebelum kita meminta peserta didik untuk menulis kreatif, nah, kita harus bisa menulis secara kreatif terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini topiknya adalah teaching writing. Ya, language skill-nya adalah writing. Tugasnya adalah yang pertama, ada tugasnya satu sebenarnya, menulis. Amati dua gambar di bawah ini, lalu buatlah tulisan untuk mendeskripsikan tiap gambar. Tulisan yang dibuat harus memuat unsur 5 panca indera seperti yang tadi saya contohkan. Ya. Jadi di sini misalnya ini gambar apa? Kalian bisa mendeskripsikan gambar ini berdasarkan 5 unsur. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian sentuh, apa yang kalian cium, apa yang kalian rasakan di sini. Ya, jadi silahkan berimajinasi, ya silahkan berimajinasi untuk bisa menuliskan apa sih kemungkinan-kemungkinan yang ada di sini yang terkait dengan 5 panca indera. Kemudian gambar yang kedua, ini cukup kontras ya, kalau ini pedesaan, ini perkotaan. Sama, perintahnya sama. Kalian buat deskripsi yang meliputi 5 panca indera. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian raba mungkin di sini, apa yang bisa kalian cium, ataupun yang terakhir kalian bisa rasakan di daerah seperti ini. Ya, jadi itu yang harus kalian kerjakan hari ini. Tulisannya harus sekreatif mungkin ya. Kalian bisa memanfaatkan fitur-fitur seperti Google ataupun juga kamus dan lain sebagainya untuk membantu untuk menulis. Intinya kalau kita sebagai guru tentunya harus bisa ya, kalau kita ingin menyuruh siswa itu kreatif ya kita juga harus kreatif gitu ya. Kita harus belajar duluan intinya, oke? Jadi tugas kalian hari ini adalah menulis kreatif, mendeskripsikan 2 gambar ini. Oke? Saya kira itu untuk penjelasan singkat saya pada sore hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan via WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.